Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep lauk yang enak banget. Ini kita nggak pakai daging-dagingan, kita akan pakai tahu dan juga tempe ya. Ini aku siapkan tahunya, tahu kuning. Kemudian kita siapkan tempenya. Ini tempenya kurang lebih beratnya 400 gram dan tahunya tadi juga beratnya 400 gram. Untuk tahunya nggak usah dipotong. Tapi untuk tempenya karena ini lebar-lebar banget, kita akan potong jadi 4 bagian. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu halusnya ya. Di sini kita pakai bawang putih, kemudian ada kemiri, ada ketumbar, ada merica, ada kunir, dan juga ada bawang merah. Bumbu ini akan kita haluskan menggunakan blender ya. Pakai ulakan juga boleh, nggak apa-apa. Kalau pakai blender, beri sedikit air atau minyak supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini bumbunya sudah halus, sekarang kita siap untuk masaknya. Sekarang kita siapkan wajan dan minyak. Di sini aku pakai minyak goreng ikan dorang spesial. Ini bisa digunakan 6 kali penggorengan tetap bening. Untuk Flavis yang mau mencoba minyak ikan dorang, boleh mampir ke official ikan dorang Tokopedia atau Shopee dengan belanja minimal 75.000. Bisa masukkan kode voucher Flavi Kasih ya, akan ada cashback loh. Ini minyaknya sudah panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya. Kemudian kita aduk, kita tumis, kita tambahkan lagi ada daun salam, ada laos, dan juga ada serai. Kita aduk-aduk lagi, kita akan tumis sampai nanti bumbunya harum banget dan teksturnya juga sudah agak kering kayak gini. Nah setelah ini kita akan masukkan tempe dan juga tahunya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi. Setelah ini kita akan tambahkan air ya. Nah ini airnya nggak usah banyak-banyak, cukup 500 ml aja. Setelah ini kita tambahkan lagi gula jawa, kemudian kita pakai garam secukupnya. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh. Kemudian tambahkan cabai rawit yang bungkulan ya. Nah cabai rawit ini kenapa nggak di blender? Supaya nanti rasanya nggak pedas, tapi kita tetap dapat aroma cabai rawitnya. Nah ini kita akan masak. Pertama-tama kita akan pakai api besar dulu, biarkan sampai mendidih. Setelah ini kita akan kecilkan api dan kita akan masak sampai nanti kuahnya agak asat, tapi jangan sampai terlalu asat ya. Jadi biar agak nyemek-nyemek gitu. Nah ini aku mau kasih tahu ke Flavi, sebenarnya resep ini adalah resep untuk masak daging, tapi kita juga bisa pakai untuk resep tahu dan tempe. Rasanya enak banget, nggak kalah sama resep daging. Nah ini masakan kita sudah mateng, langsung aja kita siapkan di meja makan. Jangan lupa siram pakai kuahnya ya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan yang enak banget. Jadi resep ini aku terinspirasi dari kemarin aku makan di warung makan Ramesan di Kebumen. Ini kita akan bikin tumis tahu plus pete. Rasanya tuh enak banget, terus bikinnya juga gampang banget. Ini kita siapkan dulu tahu kuning, ini kita potong kotak-kotak, kemudian kita sisihkan. Setelah ini kita siapkan lagi bahan lainnya yaitu pete. Ini aku suka banget lihat petenya kayak gini Flavis. Jadi petenya tua, gendut-gendut banget, terus kemeletus banget gitu pada saat dimaem. Ini petenya akan kita kupas, kita akan belah menjadi 2 bagian. Kalau misalnya Flavis mau utuh-utuh juga nggak apa-apa, tapi kadang-kadang kalau utuh agak serem, kadang-kadang dalamnya itu suka ada ulutnya gitu Flavis. Jadi biasanya aku belah menjadi 2 bagian. Nah, kalau sudah dikupas semuanya kita letakkan dulu dalam mangkuk. Setelah ini kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbu-bumbunya di sini kita pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya aku pakai yang ukuran sedang aja. Kemudian ini akan kita iris tipis-tipis memanjang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan lagi ada bahan lainnya yaitu tomat. Ini tomatnya kita buang bagian ujungnya, kemudian kita akan potong tipis-tipis boleh, potong kotak-kotak juga boleh, saya Flavis aja nggak masalah ya. Kemudian kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan siapkan lagi cabai merah keriting. Kemudian kita akan iris tipis-tipis juga. Setelah kita iris-iris kita akan sisihkan dulu dalam piring.
Kemudian di sini kita tambahkan lagi cabai hijau besar, jadi nanti berwarna-warni. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedes banget, boleh tambahkan lagi cabai rawit merah sesuai dengan seleranya Flavis di rumah ya. Kemudian di sini kita akan siapkan lagi brambang. Ini brambangnya akan kita iris tipis-tipis. Kemudian kalau misalnya sudah diiris-iris, kita akan sisihkan dulu. Selain ada brambang, kita akan siapkan juga ada bawang putih. Ini bawang putihnya akan kita iris-iris tipis juga. Kemudian kalau sudah, kita akan sisihkan sama yang lainnya tadi. Kemudian kita akan siapkan wajan. Kita beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan gongsong bawang merah dan juga bawang putihnya terlebih dahulu. Biarkan nanti sampai nanti harum. Kemudian di sini kita akan masukkan ada cabai. Kemudian untuk cabenya kita pakai cabai yang merah dulu aja, cabai hijaunya nanti belakangan ya. Kemudian setelah ini kita akan masukkan tahunya. Untuk tahunya tadi aku lupa bilang, tapi juga bisa pakai misalnya kalau mau pakai tahu putih ataupun tahu coklat ya nggak apa-apa. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk, terus kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa atau gula putih juga boleh. Kemudian garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya sesuai dengan selera Flavis aja, mau micin, mau kaldu ayam, kaldu bubuk, kaldu sapi ataupun kaldu jamur nggak apa-apa. Kemudian untuk terakhir kali baru masukkan tomat, cabai dan juga peteknya, karena aku pengennya kalau maem pete itu masih kletus gitu, jadi aku masukinnya selalu di akhir masakan. Kemudian ini kalau misalnya semuanya sudah masuk, kemudian kita aduk-aduk dan ini udah jadi. Ini warnanya masih cantik banget dan peteknya juga masih seger banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget banget. Terus aku suka banget kalau maem lauk ini tuh pakai tempe mendoan. Wis, enak banget rasanya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep baceman tahu dan juga tempe. Resepnya enak banget, sederhana banget. Ini bisa Flavis masukin kulkas, terus nanti sewaktu-waktu tinggal goreng kalau mau maem. Nah, untuk bumbunya di sini kita siapkan ketumbar, kemudian bawang putih, brambang, dan juga kita akan haluskan menggunakan air biar lebih gampang. Kemudian setelah halus kita sisihkan, kita akan toto tempe dan juga tahunya ke dalam wajan seperti ini. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya supaya lebih sedap. Di sini ada daun salam, laos, kemudian di sini kita tambahkan lagi gula Jawa. Ini gula Jawanya pilih sing paling api, kalau mau bacemnya enak gula Jawanya itu harus yang bagus. Kemudian di sini tambahkan lagi asam, garam. Kemudian kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, masukkan bumbu halus, tambahkan lagi minyak, kemudian kecap manis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air. Ini sajiannya kalau mau pakai air kelapa itu jauh lebih sedap lagi Flavis, tapi ya wis hari ini aku pakai air biasa aja. Pertama-tama kita akan masak dulu pakai api besar, kemudian setelah mendidih kita akan kecilkan apinya dan kita akan masak pelan-pelan. Memang masak bacem itu memang harus sabar, apinya kecil supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep ke tempe dan juga tahunya. Nah, ini sudah asap Flavis, ini sudah waktunya kita matikan apinya. Ini Flavis bisa lihat warnanya memang nggak coklat banget karena aku pakainya tadi kecapnya kecap kencana dan gula merahnya ya nggak terlalu hitam, jadi nggak terlalu warnanya nggak terlalu hitam banget ya. Tapi ini rasanya sudah manis dan gurih. Ini Flavis bisa masukkan ke kulkas. Terus nanti sewaktu-waktu mau goreng, sewaktu-waktu mau maem tinggal goreng aja. Nah, hari ini aku juga mau contohin ke Flavis gimana sih cara goreng bacemnya. Jadi kalau goreng bacem itu nggak boleh Flavis tinggal. Begitu kita cemplungin harus kita wolak-wali karena dia manis, jadi cepet banget untuk gosongnya. Nah, gorengnya juga apinya nggak boleh terlalu besar. Nah, kalau misalnya kira-kira warnanya sudah kecoklatan seperti ini tandanya sudah mateng. Ini kan kita angkat, kita akan sisihkan. Ini akan kita maem pakai nasi yang hangat. Terus kalau misalnya Flavis mau pakai sayur bening bayam, sayur sup, sayur asem, sambel tomat, sambel terasi, wes enak banget. Yang penting jangan lupa nasinya itu masih kemebul. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.
Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan kacang panjang. Kadang-kadang kita bingung ya, kacang panjang hanya dimasak itu-itu aja. Hari ini Flavi Kasih bikin resepnya yang sedikit berbeda. Ini kacang panjangnya kita akan potong, jangan terlalu pendek biar nanti hasilnya lebih cantik. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan bahan lainnya. Aku pakai tahu coklat ya. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu, juga bisa pakai tempe. Kemudian setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan bumbu halusnya. Di sini ada cabai, ada bawang, dan juga ada brambang dan terasi. Ini yang bikin nanti rasanya tuh jadi lebih gurih. Nah, semua bahan ini akan kita haluskan. Aku menghaluskannya pakai blender dan aku beri sedikit air. Kalau misalnya Flavis mau bisa juga pakai minyak ataupun Flavis ini juga menguleknya ya. Kalau sudah halus, sekarang kita siapkan wajan, beri minyak, lalu kita akan tumis bumbu yang sudah tadi kita haluskan sampai nanti aromanya harum banget dan teksturnya udah kering kayak gini. Baru di sini kita akan masukkan tahinya. Kalau misalnya Flavis pakai tempe itu juga boleh banget, nggak apa-apa. Kemudian kita aduk rata. Setelah ini kita akan tambahkan lagi air, tambahkan lagi gula jawa, garam, penyedap. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap, kalau enggak juga nggak apa-apa. Rasanya wis enak banget lah pokoknya. Kemudian sekarang kita akan masukkan kacang panjangnya, kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, di sini aku lebih suka kalau makan sayur tuh masih ada krius-kriusnya Flavis, tapi kalau misalnya Flavis lebih suka yang lembut atau lebih lembek lagi masaknya, ya wis nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini sudah mateng, warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makan pakai nasi anget. Terus kalau misalnya Flavis di rumah punya tempe goreng sreng atau tempe goreng tepung, terus misalnya ada ikan asin, wah enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep sambal korek. Sini bahannya simpel banget, cuma ada cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan juga ada bawang putih. Ini akan kita haluskan. Nah, di sini kita akan tambahkan lagi gula secukupnya, penyedap rasa secukupnya, dan garam secukupnya. Kemudian kalau sudah halus, di sini kita akan panaskan minyak. Kemudian ini akan kita siram menggunakan minyak yang sudah benar-benar panas banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, di sini untuk maem sambelnya aku juga mau bikin lauk yang enak banget. Di sini aku akan goreng terong. Kemudian ini terongnya cukup aku potong-potong aja dan kita akan goreng sampai nanti kira-kira matang. Tapi juga bisa misalnya pakai kol goreng, tempe goreng, itu juga enak banget. Nah, sebelumnya aku juga bikin resep jeroan goreng, itu juga enak banget kalau dimaem pakai sambal ini. Nanti kalau misalnya sudah tayang, linknya aku taruh di deskripsi box ya. Nah, ini selain ada terong, aku juga mau bikin gorengan lainnya, yaitu tahu bandung. Nah, ini tahu bandung udah nggak perlu bumbu lagi Flavis, cukup kita goreng aja karena rasanya sudah enak. Nah, ini akan kita goreng sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan sajikan dengan tadi ada terong dan juga sambalnya. Wah, ini menu enak banget, apalagi kita maem pakai nasinya tuh yang juga masih anget-anget, masih kemebul. Kalau misalnya Flavis mau tambahkan lalapan lainnya, misalnya ada timun ataupun selada, itu juga akan enak banget. Pokoknya menu ini cocok banget untuk Flavis maem untuk lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep jajanan atau cemilan di rumah yang enak banget. Ini cocok banget untuk kita makan di sore hari untuk sambil ngeteh ataupun ngopi. Kita akan bikin tahu bakso, tapi ini dagingnya aku pakai daging ayam dan ini bener-bener versi rumahan, tapi rasanya tuh bener-bener enak banget. Ini aku pakai dada ayam. Kemudian dada ayam akan kita cincang. Nih, hari ini aku cincangnya manual aja karena mungkin banyak yang nggak punya chopper atau food processor. Dicincang pun juga nggak apa-apa, bisa Flavis. Kalau sudah halus, kita akan letakkan di dalam mangkuk. Setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Di sini ada merica dan juga ada bawang putih. Kemudian ini akan aku haluskan. Kalau misalnya Flavis nggak ada merica bulat, juga bisa pakai merica bubuk. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Setelah halus, kita akan campurkan ke dalam
daging ayam sudah dicincang. Kemudian tambahkan lagi garam penyedap rasa. Kemudian di sini aku pakai tepung maizena. Kemudian kita tambahkan lagi kecap asin. Nah, setelah ini kita akan aduk semua bahan jadi satu sampai benar-benar tercampur rata. Kira-kira kayak gini, Flavis. Setelah ini kita akan tambahkan lagi daun bawang. Sajane aku tuh kalau bikin ini tuh pakai daun kucai, cuman di Kuban tuh nyari daun kucai itu susah banget. Jadi aku pakainya daun bawang, ya wis nggak apa-apa. Rasanya enak. Kemudian setelah ini kita akan siapkan tahunya. Ini aku pakainya tahu yang bukan tahu kopong ya, tahu coklat. Dalamnya tuh ada isinya. Cuman ini kan kita buang. Kalau misalnya Flavis nggak ada tahu kayak gini, bisa juga pakai tahu putih. Kemudian tahu putihnya digoreng terlebih dahulu, baru kita akan buang isinya kayak gini. Setelah ini kita akan isi semua lubang-lubang tahunya pakai adonan daging ayam tadi. Kemudian kita akan isi semuanya sampai selesai. Setelah ini baru kita akan siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah kemebul, jadi kita bisa langsung masukkan ke dalam kukusannya atau ke dalam dandangnya. Nah, ini akan kita kukus sampai mateng. Ini aku kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Tapi nanti tergantung banyaknya Flavis bikin. Pokoknya intinya sampai mateng aja. Kalau sudah mateng kita sisihkan, kita dinginkan. Setelah ini baru kita akan goreng. Untuk menggorengnya pastikan minyaknya sudah harus panas. Dan kalau bisa minyaknya agak banyak. Nah, ini akan kita wolak-wali supaya matangnya merata. Sajane ini kan sudah matang, sudah tadi kita kukus. Cuman ini biar lebih enak lagi kalau kita goreng. Nah, ini sudah warnanya cantik banget. Ini aromanya juga udah harum banget. Sekarang kita langsung aja angkat, kita sisihkan. Kemudian langsung aja kita akan siapkan di meja makan. Ini kita akan maem dengan cabai rawit. Kalau misalnya Flavis mau pakai saus sambal juga itu nggak apa-apa, rasanya enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hey Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep pepes tahu yang enak banget, bikinnya gampang dan juga harga bahan-bahannya juga murah meriah banget. Pertama-tama di sini kita siapkan tahu putih, kemudian tahu putihnya akan kita haluskan menggunakan ulekan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan jamur. Di sini aku pakai jamur tiram. Flavis juga bisa pakai jamur jenis lain, misalnya jamur kancing itu juga boleh. Kemudian setelah ini jamurnya kita suwir-suwir, ini akan kita rendam dulu dengan air panas sampai nanti agak dingin. Nah, kalau sudah mulai dingin, ini akan kita peres. Jadi trik ini supaya nanti jamurnya itu nggak bau langu lagi. Kalau sudah diperas, kita masukkan ke dalam mangkok berisi tahu. Setelah ini kita siapkan bumbunya. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu kemiri dan juga ketumbar. Kalau sudah wangi dan warna sudah agak kecoklatan, kita langsung ulek. Nah, jadi kalau mau bikin pepes tuh memang sebaiknya digongsong dulu kemiri sama ketumbarnya. Kalau mau tambahin merica juga boleh. Kalau sudah halus, di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada bawang putih, bawang merah, dan juga cabai rawit. Flavis juga bisa tambahkan cabai merah besar, dibuang bijinya kalau misalnya Flavis nggak mau ada rasa pedas. Kalau sudah halus, di sini kita masukkan ke dalam bahan lainnya. Tambahkan garam, gula, penyedap rasa. Kemudian di sini kita pakai telur. Setelah telur masuk, di sini akan kita aduk rata. Sambil ngaduk aku mau cerita sedikit Flavis. Jadi kenapa aku bikin resep ini? Kemarin kan aku habis pergi ke warung makan lesehan. Di sana menunya enak banget, menu khas Jawa banget. Dan ada salah satu menu yaitu pepes tahu. Oh ya, ini kita akan tambahkan lagi daun bawang ya supaya lebih wangi. Boleh tambahkan daun bawang ataupun kemangi sesuai seleranya Flavis aja. Kalau semua sudah tercampur rata, sekarang kita akan siapkan bahan bungkusnya. Kita pakai daun pisang yang sudah dialum-alumin atau digarang. Kemudian ini aku pakai lidi yang udah aku potong-potong. Kemudian setelah ini kita akan bungkus. Nah, untuk membungkusnya sesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Boleh ngikutin cara aku hari ini, cuma dilipat gitu doang.
Ataupun Hafiz juga bisa pakai cara kayak bungkus lontong juga boleh, ataupun kayak ditum juga boleh. Kalau semua sudah dibungkus, siapkan kukusan. Ini kukusannya sudah panas ya, sudah mendidih airnya. Kemudian kita masukkan semua pepesnya. Nah, kita akan kukus selama 45 menit setelah air mendidih ya. Jadi benar-benar tanak. Sebenarnya 30 menit udah mateng, cuman biar benar-benar tanak banget. Kalau sudah mateng, kita akan dinginkan. Kalau sudah dingin, siap untuk memanggangnya. Aku suka banget kalau pepes itu dipanggang, tapi walaupun nggak dipanggang juga enak, tapi aku lebih suka kalau dipanggang. Nah, kalau misalnya memanggang, beri sedikit minyak ya, supaya fungsinya itu biar nanti lebih ngebakar si daun pisangnya. Jadi nanti aromanya itu jauh lebih wangi. Udah rasa pepesnya gurih, sedikit manis, dan juga aroma daun pisangnya yang lebih bikin pepesnya enak lagi. Nah, ini sudah mateng. Sekarang kita angkat, kita akan sisihkan, kita siapkan di meja makan. Ini enak banget kalau maknya pakai nasi anget terus pakai tumis kangkung tauco. Wah, rasanya enak banget. Terus minumnya teh tawar anget. Wah, enak banget deh. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channelnya Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang sederhana banget, yang murah meriah banget, cocok untuk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Kita hari ini mau tumis tahu dan juga toge ya. Ini tahunya aku pakai jenis tahu yang kuning. Selain rasanya yang enak, dia juga lembut ya kalau tahu Bandung itu. Kemudian untuk bumbu-bumbunya di sini kita siapkan ada cabai merah keriting dan juga cabai hijau besar. Flavi juga bisa menambahkan cabai rawit kalau misalnya mau lebih pedas lagi. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang merah. Ini bawang merahnya akan kita potong tipis-tipis. Kemudian selain ada bawang merah, di sini kita juga akan siapkan lagi bawang putih ya. Ini bawang putihnya juga akan kita potong tipis-tipis, dan bumbunya hari ini nggak pakai blender dan nggak pakai ngulek, semua kita potong-potong. Ini tambahkan lagi tomat ya. Ini tomatnya aku pakai yang kecil, tapi bisa juga pakai tomat yang besar. Nah, bumbunya cuma ini aja, praktis banget ya. Nanti tinggal tambahkan gula, garam dan penyedap rasa. Kemudian sekarang kita siap memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak panas. Pertama-tama kita akan tumis bawang dan juga brambangnya. Kemudian kalau sudah harum, masukkan cabai merah, cabai hijau. Kemudian kita akan tumis sampai harum. Kalau sudah harum, di sini kita akan masukkan tahu kuningnya terlebih dahulu. Nanti togenya belakangan aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian ada kecap manis, di sini kita tambahkan lagi ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah, di sini kita beri air sedikit ya, biar nanti masakannya ada berkuah sedikit. Kemudian biarkan mendidih. Kalau sudah mendidih, kita akan masukkan togenya dan juga tomatnya kita masukin sekalian. Kemudian kita aduk-aduk rata. Nah, kalau toge dan tomat udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti togenya pada saat kita makan tuh masih ada rasa krius-kriusnya. Nah, seperti ini aja Flavis, ini sudah mateng, warnanya juga masih cantik banget. Ini aromanya harum banget dan rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk kita makan bersama nasi anget untuk sarapan, untuk makan siang, ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan tahu. Kebetulan Flavikasi itu suka banget sama yang namanya tahu, apalagi tahu di tempatnya Flavikasi di Kebumen. Itu benar-benar enak banget. Dan hari ini kita akan bikin semur tahu ya. Kemudian untuk bahan-bahannya di sini kita siapkan ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga ada merica bulat.
Nah, semua bahan ini akan kita haluskan ya. Di sini aku akan menghaluskannya menggunakan blender. Nah, ini biar lebih gampang halusinnya, beri sedikit air ataupun minyak juga boleh. Ini bumbunya sudah halus. Sekarang siapa masaknya? Siapkan wajan dan beri minyak. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan gongsong bumbunya, biarkan sampai nanti berbau harum dan warnanya dia sudah mulai kecoklatan. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi daun salam, serai, kemudian ada lengkuas, jahe. Di sini ada kayu manis, kemudian di sini ada kembang lawang. Kemudian di sini ada cengkeh dan di sini kita tambahkan lagi kapulaga. Sekarang kita akan gongsong lagi bumbunya beserta dengan bumbu aromatik lainnya. Biarkan semua bahan sampai nanti berbau harum banget. Nah, kira-kira tekstur warnanya udah kayak gini, fluffy, sudah mulai kecoklatan dan ini benar-benar sudah wangi banget. Baru kita akan masukkan tahunya. Nah, setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Oh ya, selain pakai tahu jenis kuning kayak gini, fluffy juga bisa pakai tahu coklat ataupun fluffy juga bisa pakai tahu putih. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi ada gula pasir secukupnya, tidak perlu secukupnya, garam secukupnya. Sebenarnya kalau bikin semur itu enaknya pakai gula Jawa, fluffy. Cuman gula Jawanya Fluffy kasih itu lagi habis, jadi nggak apa-apa pakai gula putih aja. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Setelah ini kita akan aduk-aduk rata. Nah, pertama-tama kita akan masak pakai api besar dulu sampai nanti mendidih. Baru setelah itu kita kecilkan apinya. Nah, kita akan terus masak, jangan lupa sesekali diaduk. Biarkan sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget ke dalam tahunya. Jadi benar-benar kita pakai api yang cenderung kecil ya, supaya bumbunya itu benar-benar ngeresep banget ke dalam tahunya. Sampai nanti dirasa sudah cukup matang dan meresap kayak gini. Nah, ini sudah enak banget rasanya. Ini sudah siap kita hidangkan di meja makan. Ini cocok banget kalau misalnya Fluffy mau maem nasi uduk, ini cocok banget untuk lauk pendamping, ataupun mau pakai nasi putih pun juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.